وبعنايته وتوفيقه يهتد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah kita maklumi bahwa menghadapi dan menyikapi satu masalah itu akan tergantung kepada persepsi masing-masing. Hal ini diungkapkan di dalam Al-Quran bahwa ketika Al-Quran turun, ternyata ada 3 macam sikap, ada 3 macam cara menghadapi Al-Quran. Ketika dinyatakan zalikal kitab la raiba fihi, pertama dinyatakan hudan lil muttaqin. Yang kedua, alladzina kafaru, dan yang ketiga adalah wa minan nasi may yaqulu amanna billah wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dalam arti yang pertama, disikapi bukan oleh orang-orang yang iman, tetapi disikapi oleh orang-orang yang takwa. Kenapa demikian? Ini menunjukkan bahwa orang yang beriman belum tentu bertakwa, tetapi orang yang bertakwa pasti beriman. Oleh karenanya, kenapa dinyatakan hudan lil muttaqin, bukan hudan lil mukminin? Apabila demikian, ada orang-orang mukmin yang tidak muttaqin, tetapi yang muttaqin pasti mukminin. Barulah diterangkan sifat-sifat muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Pertama, mereka iman kepada masalah yang gaib. Wa yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Apabila demikian, jelaslah bahwa al-muttaqun itulah al-muflihun, bahwa al-muflihun itu bukan al-mu'minun, tetapi al-muflihuna adalah al-muttaquna. Oleh karenanya, kita pun sama-sama maklum apabila dalam berbagai ayat sering diungkapkan seperti yang berhubungan dengan bab saum saja, yang diseru pada asalnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, tetapi pada akhirnya la'allakum tattaqun, bukan la'allahum tu'minun, tetapi la'allakum tattaqun, bahwa harus ada peningkatan dari hanya sekedar iman kepada ketakwaan. Inilah yang dimaksud ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hidayah yang mana yang dimaksud.
Sungguh teristimewa manusia ketika akan menghadapi dan menyikapi satu perkara. Mereka sudah terlebih dahulu dibekali oleh penciptanya. Ketika pada satu saat sesuai dengan keberadaannya, menyikapi sesuatu cukup dengan insting, menghadapi sesuatu perkara cukup dengan alat beria, menghadapi satu perkara cukup hanya dengan kekuatan akal. Tetapi pada satu saat menghadapi satu perkara tidak cukup hanya dengan kemampuan akal, kemampuan berpikir, tetapi perlu kepada keterangan dari yang tahu kepada masalah-masalah yang gaib. Makanya kenapa hidayah itu ada beberapa tingkat. Ada yang dimaksud dengan hidayatul ilham. Hal ini adalah sama dengan hidayatul hawas, hanya alat beria. Pada seluruh hewan pun ada ini. Tetapi manusia ada lebihnya, dibekali dengan hidayatul aqli. Tetapi ternyata pada manusia tidak cukup hidayatul aqli. Karena keterbatasan kemampuan menggunakan akal yang ada pada dirinya. Terlalu banyak perkara-perkara yang tidak bisa tercapai oleh akal. Dalam hal inilah barangkali Allah menurunkan Rasul untuk menyampaikan sesuatu perkara yang kadang-kadang tidak terjangkau oleh akal. Adalah yang dimaksud dengan hidayatul dilalah, yang lebih dikenal dengan sebutan hidayatul din. Tetapi hidayatul din pun belum cukup. Baru hanya sekedar sampai kepada iman, barulah lengkap dan sempurna bila hidayah ini adalah mencapai yang disebut hidayatul tauhid. Dan hidayah tauhid inilah yang dimaksud ulaika ala hudan min rabbih. Mereka itulah yang ada dalam petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika menerangkan dan menyikapi Al-Quran, di mana diterangkan Al-Muttaqun, ada beberapa ayat. Tetapi ketika menerangkan cara menyikapi yang kedua, yaitu dari orang-orang kufur, ayat ini cukup 2 ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Hanya 2 ayat sampai khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun alim. Namun yang teristimewa ketika menerangkan orang yang ketiga, tiada lain adalah orang-orang yang nifaq. Begitu panjang ayatnya, lebih panjang daripada menerangkan sifat-sifat orang yang takwa. Hal ini menunjukkan meminta perhatian dan sikap waspada kepada orang-orang tertentu terhadap sikap dan perilaku orang-orang yang menghadapi Al-Quran dengan cara begitu. Kenapa demikian? Barangkali inilah nanti yang diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang membaca Al-Quran pada satu saat bukan hanya orang-orang takwa saja, bukan orang yang beriman saja. Wa yaqra'ul Quran, salah satu ada 3 kelompok. Pertama, yang mukminun bihi, ada orang yang membaca Quran sambil mengimani kepada isinya. Yang kedua, wal kafir,
Orang kufur pun sewaktu-waktu membaca Al-Quran, tetapi tetap dia itu adalah kafirun bihi, kufur kepada Al-Quran. Dan yang lebih berbahaya adalah yang ketiga, wal munafiku wal fajiru, orang yang fajir, dia membaca Al-Quran, tetapi dia membaca Al-Quran bukan menolak. Dia membaca Al-Quran apalagi iman, tetapi yata'akkal, dia hanya sekedar mempermainkan Al-Quran. Mereka mengatakan innama nahnu mustahzi'un. Makanya jangan heran apabila pada satu saat Rasul menyatakan bahwa orang-orang yang munafik, mereka membaca Al-Quran yujadiluna bihil mu'minin, untuk membantah kepada orang-orang yang mengimani Al-Quran. Hal ini terbukti yang diungkapkan oleh Rasulullah pada suatu saat tercapai dan kita alami, sehingga mereka mengaku Islam, bahkan terlebih daripada itu mereka mengaku Rasulullah. Tetapi akhirnya mereka menyatakan sholat itu tidak wajib, saum itu tidak wajib, zakat itu tidak wajib. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah. Dan justru mereka mengumumkan hal itu menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Fayujadiluna bihil mu'minin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila hanya demikian, maka tidak mustahil pada satu saat yang hal-hal yang seperti ini ternyata sudah dekat pada kita, sudah kita alami. Dan Rasul menggambarkan belum ada tidak akan terjadi kiamat kecuali akan bermunculan orang-orang yang mengaku Nabi. Tidak kurang jumlahnya sampai mencapai 30 orang. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, sebahagiannya sudah terbukti pada saat ini. Barakallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ada beberapa orang yang melaksanakan ketentuan dan titah Allah, mereka melakukan yang sama, akan tetapi ternyata akibatnya tidak sama. Mereka berkurban, beda jenis kurbannya, yang satu diterima dan yang satu ditolak. Padahal yang ditolak secara fisiknya ternyata lebih daripada yang diterima. Ketika ditolak, orang yang melakukan kurban yang fisiknya lebih besar dan lebih baik menyatakan, kenapa kurban saya tidak diterima? Padahal kurban kamu nilainya lebih rendah, lebih sedikit daripada yang aku keluarkan. Maka orang itu menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah akan menerima segala pengorbanan itu dari orang-orang yang takwa, bukan dari orang-orang yang beriman, tetapi minal muttaqin, daripada orang-orang yang takwa. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila demikian halnya, sejauh mana kita bisa mencapai derajat takwa? Tiada lain adalah tentu pada asalnya adalah seperti ya ayyuhallazina amanu. Kita dasari dengan iman, kita tingkatkan nilai keimanan,
Dan nilai keimanan inilah yang akan mencapai kepada derajat takwa. Orang yang takwa pasti iman, orang yang iman belum tentu takwa. Maka di antara mencapai derajat takwa adalah al-ilmu wal amalu, ilmu dan amal yang sesuai dengan dasar keyakinan yang ada pada diri kita masing-masing. Insya Allah dengan cara yang seperti itulah pada satu saat kita akan terpaham apakah sholat, apakah saum, zakat dan lain-lainnya akan termasuk kepada tingkatan al-mustahil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.